Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Melati dengan NPM C1C020096 akan menjelaskan mengenai pendapatan kontrak konstruksi. Karakteristik kontrak konstruksi yang pertama, kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Yang kedua, kontrak konstruksi meliputi kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Yang kedua, kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Karakteristik yang ketiga, kontrak konstruksi dapat berupa kontrak biaya, kontrak harga tetap, dan kontrak biaya plus. Dalam kenyataan, jarang suatu kontrak yang sudah disepakati sejak awal nilainya akan tetap, karena permintaan jasa biasanya banyak maunya. Pendapatan kontrak terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak ditambah penyimpangan dalam kontrak, penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Penyimpangan kontrak, yang pertama, bentuk penyimpangan kontrak adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Yang kedua, penyimpangan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika, yang pertama, negosiasi telah mencapai tingkat akhir, sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut, dan nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara handal. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah disepakati telah terpenuhi atau dilampaui. Misalnya, pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Yang kedua, pembayaran insentif dimasukkan ke dalam suatu pendapatan kontrak jika kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara handal. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui secara pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Maka, yang paling lazim terkait pengakuan pendapatan pada kontrak konstruksi adalah menggunakan pendekatan persentase penyelesaian pekerjaan dengan menerapkan prinsip penandingan. Artinya, mengakui pendapatan sejalan dengan berapa persen pekerjaan yang diselesaikan. Selanjutnya ada metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode persentase penyelesaian pekerjaan. Jika kita akan mengakui pendapatan seiring dengan berapa persen pekerjaan yang sudah diselesaikan.
Pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Selanjutnya, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Metode yang kedua adalah metode kontrak selesai, yaitu pendapatan diakui jika kontraknya telah selesai dilaksanakan. Pendapatan kontrak konstruksi, dasar pemikiran untuk penggunaan metode presentase penyelesai pekerjaan, yaitu pelanggan atau pembeli dan penjual atau perusahaan konstruksi memiliki hak yang dilaksanakan atau enforceable right atau memiliki hak yang sama. Yang kedua, pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Yang terakhir, hasilnya penjualan berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut, dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada metode presentase penyelesaian pekerjaan. Perusahaan menggunakan metode ini jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara handal. Selanjutnya, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur secara handal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Perhitungan pendapatan yang diakui dengan presentase penyelesaian pekerjaan. Yang pertama, menentukan berapa persentase penyelesaian pekerjaan dengan cara biaya yang sudah dikeluarkan sampai tanggal pelaporan dibagi dengan berapa biaya atau total biaya yang diestimasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya dikali dengan 100%. Yang kedua, menghitung berapa pendapatan yang akan diakui sampai dengan tanggal pelaporan dengan cara mengalihkan persentase penyelesaian pekerjaan dengan berapa estimasi total pendapatan. Dan yang terakhir, menghitung berapa pendapatan yang diakui untuk periode sekarang dengan cara mengurangkan pendapatan yang diakui sampai tanggal pelaporan dengan pendapatan yang sudah diakui di periode sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.